Iya, kita ngomongin itu. Ya. Iya, lanjut Pak. Analisis beban biaya pesanan kita. Oke. Ada yang udah tahu ini apa? Ada yang baca? Kayak belum sih kayak. Iya. Jadi kemarin kan kalian kalau di bab 2 itu kan udah belajar perilaku kan. Kalau perilaku itu kan yang kemarin aku bilang tuh ada yang tetap, ada yang variabel. Bentuknya itu tergantung dari berapa banyak barang sama berapa dia tuh tetap mesti kita mesti bayar. Itu biaya tetap gitu. Terus setelah itu kalau ini analisis biaya pesanan. Jadi kita tuh ini tuh kayak campurannya. Jadi kayak misalnya gimana pun untuk kita tuh tetap mesti mesen biaya material, kita tuh tetap mesti mesen biaya kayak modal-modal yang biaya tenaga kerja gitu kan. Ini biaya pesanannya, nanti kita pecah itu buat kayak misalnya FOH, factory overheadnya. Oke. Jadi ini ada metodenya, ada proses costing sama job order costing. Oke, kalau job order costing itu namanya juga job order ya. Jadi kan namanya berdasarkan dari job, dari apa? Pekerjaannya. Tergantung dari pekerjaannya. Terus diterapkan oleh perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan. Nah, karakteristiknya apa? Jasa atau produk bervariasi sesuai pesanan. Jadi itu nggak mesti, kan kalau kita beberapa tuh perusahaan ada yang punya kayak modelnya, saya mau nggak mau kalian mesti pesan 100.000 unit. Dia ada namanya minimum order gitu, quantity. Tapi kalau job order costing saya cuma butuh 30.000, ngapain saya pesan begitu banyak gitu. Iya, sesuai saya pesanan saya. Jadi biaya diakumulasi per pesanan. Ini cara ngitung biaya per unitnya. Total biaya pesanan dibagi jumlah unit produksi. Komponen biayanya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Setiap pesanan harus dibuat kartu pesanannya biar memudahkan kita, pihak manajemen. Nah ini, pertama kali kan kita pemesan dong sebagai perusahaan, ngeliat yang tengah itu. Lalu dia itu menerima pesanan, lalu dia menjatuhkan tenaga kerja. Maksudnya apa? Jadi setelah dia dapat pesanan, kita butuh penjadwalan produksi, benar nggak? Setelah penjadwalan produksi kita udah tahu kita mau bikin berapa, baru kita atur berapa orang yang kerja ini, tenaga kerjanya. Setelah itu kita baru pesan materialnya, baru kita mulai produksi. Nah, ini kartu biaya pesanan adalah dokumen digunakan untuk mengakumulasi setiap biaya yang dibebankan ke pesanan tertentu dalam sebuah metode akumulasi biaya pesanan. Kalau yang ini namanya itu kontrol. Kalau yang satu lagi ini namanya staffel. Tapi apakah cuma terbatas dua ini? Menurut gimana? Banyak jenisnya. Yang umum dua ini, tetapi apabila ada pihak manajemen setuju bagaimana membuatnya, itu boleh dipakai. Iya, tapi maksud aku itu boleh bervariasi gitu. Kamu mau kayak gimana, perusahaan kamu kan perusahaan kamu. Betul. Tergantung kebijakan perusahaan. Yang penting bisa dipahami oleh pihak manajemen sama pihak kita gitu. Nah, ini ada klasifikasi biaya, job order costing. Jadi kan bahan baku tuh ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Jadi kalau bahan baku yang tidak langsung semua tuh masuk ke overhead aktual, sama tenaga kerja tidak langsung masuk ke overhead aktual. Sedangkan yang langsung nanti masuk ke BDP. BDP itu apa? Ada yang tahu? Apa itu BDP? Biaya Ngarang. apa ya? Bentar, cari dulu. Google. BDP.
barang dalam proses. Ya Kenapa kan? padahal ya udah pernah Padahal kita mau ngomong itu lah. Ah. Iya. Iya, atau kalau bahasa Inggrisnya tuh bisa WIP, work in process. Itu juga boleh. Ya. Jadi itu nanti yang langsung tuh bakal dia pecah jadi BDP 1, BDP job 2, BDP job 3 begitu. Kalau bahan bakunya nanti dia pecah ke tidak langsungnya ke semua ke overhead aktual. Ayo. Modul kegiatan belajar 1 ya habis. Ini yang kedua. Cepet kan? cuma gini aja Pak. Iya, cuma gini doang. Yang unik kedua-duanya. Semoga mengerti. Mengerti pahamnya. Masalah akuntansi biaya pesanan. Nah, ini kalian tuh mesti perhatikannya agak detail. Jadi tuh kalian tuh mesti tahu kapan dicatatnya. Akuntansi untuk bahan baku dicatat pada saat pembelian dan pemakaian. Oke, nanti mesti diingat ya. Akuntansi untuk tenaga kerja dicatat pada saat terjadinya distribusi dan pembayaran. Oke, ada 2 juga. Akuntansi biaya overhead pabrik dicatat saat pembayaran aktual dan menghitung dan menutup di akhir periode. Berarti pas penutupan nanti mesti dihitung lagi. Akuntansi penyelesaian pesanan terakhir. Akuntansi untuk penjualan dicatat saat penyerahan barang atau pendapatan. Oke. Ini kalian boleh buka ilustrasi 1 halaman 312. Wah, terima kasih. Ya, 312 betul. Jadi kalau di sini kan PTX adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi atas dasar pesanan. Pada tahun ini perusahaan menerima 3 pesanan yang masing-masing diberi nomor 5574, 75 dan 76. Saldo awal bahan baku senilai 100.000. Berarti dia punya saldo awal. Untuk mengerjakan pesanan-pesanan tersebut terjadi transaksi sebagai berikut. 1. Diberi material secara kredit 25 juta. Material dipakai seharga 37 juta, terdiri dari 31 juta bahan langsung dan 6 juta bahan tidak langsung. Dari 31 juta dipecah lagi ke masing-masing job. Ada 2.500.000, ada 24 juta, dan ada 4.400.000. Lalu yang C, gaji dan upah 31 juta, terdiri dari 27 juta tenaga kerja langsung, 4 juta tenaga kerja tidak langsung. Dari 27 juta untuk job 74 1,5, job untuk 75 22 juta, dan 76 2.600.000. Oke, perusahaan menggunakan tarif overhead diterapkan di dasar jam mesin. Tahun ini overhead dianggarkan pada 300 juta per tahun. Kapasitas jam mesin 7.500 per jam. Dengan demikian, tarif pembebanannya itu adalah 300 juta dibagi 7.500. Jadi 40.000. Oke. Per apa? Per jam ya? Iya, per jam betul. Jadi dia tuh harganya tuh 40.000 per jam, bener. Terus setelah itu untuk job 74, dia bilang dia ada jam mesinnya tuh 29,4 jam. Dikali 40.000, 75 juga sama, dan job 76 juga sama. Lalu kita dapat overhead sesungguhnya. Depresiasi mesinnya itu jadi 4.900.000 dan asuransi pabrik 5.500.000. Oke, terima kasih. Nah, lalu job 74 itu dan 75 sudah selesai dengan biaya produksi. Job 74 itu 5.254 dan 75 itu 56 juta. Jadi total 62 juta. Tetapi yang sudah diserahkan itu hanya job 74 seharga 7.860, tapi belum dibayar. Berarti masuknya ke piutang. Tahu piutang? Lalu setelah itu kita mesti pencatatan ke masing-masing kartu biaya pesanan. Nah, kalau kalian lihat di tabel kalian, tabel 3.3 jurnal umum, kalian kan ingat kan tadi dia bilang dalam 000, berarti dalam ribuan.
akuntansi untuk bahan baku dicatat pada saat pembelian maupun saat pemakaian. Nah, kita lihat pertama. Sediaan bahan baku berarti bertambah 25.000 dong. Iya, 25 juta tadi kan. Iya, betul. 25.000. Tapi dia mesti ngutang dulu kan, 25 juta kredit. Lalu kita tulis mencatat pembelian bahan baku secara kredit, itu keterangannya Kredit tadi 25 juta. 37 tadi totalnya. 37. Iya, kreditnya 37. Lalu untuk biaya overhead aktual itu dia bilang kan tadi kan ada di B itu Bahan langsung 6 juta. yes, terbalik, bahan langsung 31 juta. 3 juta bahan kita langsungnya ya 6 juta. Yes, itu 6 juta kan. Berarti bahan tidak langsungnya itu masuk ke overhead aktual. Tadi kan udah bilang kan di awal. Jadi 6.000 dimasukin situ. Sedangkan yang 31 jutanya itu dipecah masing-masing ke BDP. BDP 74, 75 dan 76. Gitu. Totalnya 31 juta itu. Yes, yang total 31 juta itu dipecah jadi 3 itu. Setelah itu jadi bahan bakunya total itu 37 juta kan. Ya, 400 juta. Lalu kita catat keterangannya mencatat pemakaian bahan baku ke masing-masing job. Setelah itu, gaji dan upah. Gajinya itu berapa? 31 juta. Iya. Kalau ini memang nggak bingung lah ya. Mencatat gaji dan upah yang berutang. Oke. Ini nggak dirinci, cuman langsung gaji dan upah Iya. aja. Karena dia kan tadi ngomong kalau tenaga kerja pencatatan pada saat terjadinya, saat distribusi dan saat pembayaran. Kita mesti catat dulu dari awal. Lalu setelah itu makanya 3A, 3B. 3B itu tuh pencatatan saat terjadi distribusinya. Ya, yang tidak langsung itu masuk ke overhead aktual kan. Ya, overhead aktual itu 4 juta. Setelah itu BDP 74, 75, 76 dipecah sama dia. Oh iya, dia Bingung? Apa? enggak Pak, tadi saya lihat Oke. tadi dikira tiganya langsung ini dipecah jadi A. Iya, jadi AB. Kan tadi dia bilang mesti dicatat pertama sama pas distribusi gitu. Jadi totalnya itu 31 juta. Terus jadi tetap aja dia mesti membayarnya berapa? 31 juta kan? Langsung ditulis aja berarti. Debitnya 31 juta, kasnya itu dia mesti keluarin 31 juta. Karena itu kan kredit, kas kan berkurang, berarti dia kredit. Itu. Terus setelah itu lanjut ke overhead. Overheadnya itu untuk masing-masing kan untuk job 74, 75, 76. Untuk yang job 74 1.100.000, job 75 10 juta, dan terakhir 2 juta masuk. Dan overhead yang dibebankannya itu 13.200.000. Mencatat pembebanan biaya overhead pabrik ke masing-masing job. Ini kalau dijumlahnya sama kan? 10 juta tambah 1.100.000 tambah 2 juta. Total 13.200.000. Ya. Lalu overhead aktual 5.400.000. 45, akumulasi depresiasi mesinnya 4.900.000. Uang muka asuransi pabriknya 516. Itu. Mencatat biaya overhead sesungguhnya atau aktual. Lalu 5C, biaya overhead dibebankan total dia berapa tadi? Tadi totalnya 5 juta 100. Yang overhead aktual yang dibebankan, yang dibebankan. Biaya overhead yang dibebankannya itu tadi kan di 5A itu udah tertulis. Oh ya, tadi kan 13 juta 200. Itu betul sekali. Yang dibebankan. Kalau aktualnya berapa? Aktualnya 5 juta 445. Tapi dia ditambah lagi sama Depresiasi Yang akumulasi depresiasi mesin itu Pak. sama uang muka asuransi pabrik. bukan kan di sini tertuliskan di nomor 2 biaya overhead aktual 6 juta, benar nggak? Ada biaya overhead aktual dan juta. Setelah itu ada biaya overhead aktual di 3B 4 juta. 3B. 4 juta ya. Iya, betul kan? Ya. Terus yang ketiga ada di
5B. Iya, 5.445. Ya. Itu Jadi, diakumulasi. Jadi 15.445. Betul. Kalau dikurangkan dia dapat selisih overhead Selisihnya 2.245. 245. Itu diambil dari 13.200 yang biaya overhead dibebankan. Karena kan jadi itu nggak tentu di bagian debit, bisa aja di bagian kredit. Oke. Tergantung selisihnya. Kalau misal selisihnya itu gedean di overhead dibebankan, berarti masuknya ke kredit gitu. Karena kan keterangannya menutup biaya overhead, berarti udah penutupan, harus ditulis. Terakhir, barang jadi. Belum deh, masih bentar. Barang jadi itu ada job 74, ada 75 yang udah jadi. Berarti debitnya udah masuk, si barang jadi udah 2, tapi barang BDP masih dalam proses kan, masih kredit dia, masih ngutang dia. Iya. Terus barang produk yang terjual baru 74. Sama terakhir piutang usaha di debit job 74 karena dia belum dikasih duitnya. Oke? Sampai sini? Tanggalnya kok nggak ada 4 emang kenapa ya? Angka mati kali ya, mungkin kalau Mandarin kan Nah ini setelah itu nanti dia bakal pecah ke dalam biaya ini 74 yang udah jadi. Nanti cair duitnya. Terus setelah itu ini ada ringkasan biaya produksi. Ini jadi ringkes. Iya, di sini kan menjelaskan saldo awal nggak ada. Biaya periode ini bahan langsung masing-masing per job dia pecah. Tetapi masih ingat kita yang udah selesai itu baru 74 sama 75 kan. 75. Ya, jadi 74-nya itu ditulis barang jadi. Bukan di sediaan akhir BDP. BDP itu kan barang dalam proses, belum jadi. Jadi 76 itu masih di BDP. Lalu ditotal ke samping, total segini. Nah, ini aliran biaya nih. Saya pakai warnanya sama sih kayak kredit. Bahan baku itu kalau dia kredit, tapi kan kalau di dalam barang dalam proses dia itu termasuk dia bertambah, berarti dia debit. Ini kalau kalian buat tahu debit sama kreditnya aja. Jika gaji dan ubah, saya mengeluarkan duit dari saya, kredit dong. Tetapi untuk BDP dia bertambah kan. Maka kalau kita dalam BDP, otak kita BDP itu berarti dia masuknya ke debit, bertambah. Gitu. Ini dimasukin, nanti angkanya kayak begini. Oke? Bingung? Coba enggak ya? Nah, ini laporan biaya produksi pesanannya. Ya, bahan langsungnya itu pertama kali kan dibilang 100 juta kan. Terus dia beli bahan baku 25 juta. Terus Ya, ini cuma kayak gini doang sih. Sediaan bahan baku akhir 80 juta, 4 juta. Total bahan baku yang dipakai dalam produksi 31 juta. Ya, jadi biaya produksi dia segini. Sama. Nanti terakhir kan kalian pasti bikin laporan laba rugi. Udah belajar dong. Aduh, itu lagi. Iya. Kemarin iya, sekarang iya. Kemarin di akuntansi biaya gimana? Lancar? Iya, lancar sih, lancar. Bisa enggak gitu, enggak lewat bisa tapi lewat. Yang penting lewat lah ya. belum akhir, Pak. Ya udah, sampai situ aja. Di situ aja. Belum lagi. Modul 3 selesai. Nanti diulang lagi. Oke. Oh belum.
Itu tugas 2. Tugas dua tuh tugas dua tuh. Mana? Untuk tugas 2 modul halaman 3.18 selesaikan soal 1. Jurnal umumnya udah ada kalau nggak salah saya ingat. 3.8 ringkasan daya rumusan. Modul 18. Jurnal umumnya udah ada kalau nggak salah saya ingat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, jadi udah gampang. Tinggal bikin ringkasan biayanya sama aliran biaya. Jurnal. Tulis. Ulang. Saya lupa. Yang ini loh, yang bawah hatiannya. Biasanya nggak ingat, sekarang lupa. Kalau mau ngumpulin ingat loh. Kalau lebih enak ditulis, Foto aja. kalau lebih enak tulis tangan Iya. di apa? Ya? Di scan juga boleh. Pakai HP bisa. Bisa. Scanner. Cam scanner kalau aku pakai. Scanner. Jurnal. Ada kok. Kemarin